Selamat sore jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita akan mengawali ibadah kita dalam rangka rekalisasi. Mari kita semua bangkit berdiri. Mari kita nyanyikan dari PKJ 22. Marilah kita siapkan hati kita. Kita menghadap Tuhan semesta alam, karena salah perbuatan tangannya, muliakan Allah dengan puji-pujian. Mari bernyanyi memuji Maha Kuasa, puji kasih-Nya sekarang dan selamanya. Marilah siapkan hati kita menghadap Allah Tuhan semesta alam, karena besarlah perbuatan tangannya, muliakan Allah dengan puji-pujian. Mari bernyanyi memuji Maha Kuasa, puji kasih-Nya sekarang dan selamanya. Masmurkanlah kemuliaan namanya, keajaiban serta perbuatannya, sungguh benar dan besar tak terucapkan. Mari bernyanyi memuji Maha Kuasa, puji kasih-Nya sekarang dan selamanya. Berbahagialah orang yang Kau pilih, yang Engkau suruh mendekat kepadamu. Berbahagialah orang yang Kau pilih, di pelataran-Mu semua berdiam. Mari bernyanyi memuji Maha Kuasa, puji kasih-Nya sekarang dan selamanya. Mari bernyanyi memuji Sang Maha Kuasa, memuji kasih Dia yang sudah kita rasakan sepanjang hidup kita. Oleh karena itu mari kita masuk dalam ibadah kita pada sore hari ini dengan satu pengakuan bahwa ibadah kita dalam rangka reklasisasi GKI se-Jabodetabek, Serang dan Banten ini berlangsung di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam damai sejahtera dari Allah Bapa kita, Tuhan beserta dengan saudara sekalian. Dan beserta saudara juga. Saudara, sebuah pepatah Jawa mengatakan, "Witing tresno jalaran soko kulino," yang artinya cinta bertumbuh karena sering bertemu. Bagaikan cinta, dosa dapat mempengaruhi dan menjadi pemisah antara Allah dan manusia. Apalagi ketika godaan itu tiap hari hadir di depan mata. Ibadah minggu dalam rangka reklasisasi ini
mengajak kita untuk tidak memandang remeh dosa. Sebab ia bisa menjadi penghalang karunia Allah bagi kita dan bagi tujuan rekalisasi ini. Sebagaimana Yesaya 59 ayat 2 mengatakan, tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu, sehingga ia tidak mendengar, ialah segala dosamu. Sebagaimana tema minggu ini, dosa penghalang kebaikan. Mari kita waspada dengan senantiasa mendengar panggilan Tuhan. Mari kita menyanyikan lagu dari PKJ 192, Dengar Panggilan Tuhanmu. Dengar panggilan Tuhanmu, janganlah kau bimbang tertegun. Datanglah segera, datang padanya, kasih-Nya tak ada batasnya. Engkau dikasihi Tuhan, diselamatkan dari dosamu. Dia yang selalu memimpinmu dalam suka duka hidupmu. Bersyukurlah kepadanya atas kasih karunia-Nya yang dilimpahkan Tuhan padamu. Dengarlah panggilan Tuhanmu. Perjalanan kita ber-GKI tidak selalu mulus. Ketika perbedaan menghambat, kadang kita mudah menyerah dan lebih mudah untuk mengatakan, sebenarnya apa tujuan kita melakukan rekalisasi? Tentu bukan karena kita tidak tahu jawabannya, namun kita tergoda untuk menyerah terhadap godaan-godaan atas nama perbedaan. Saudara, mari kita sejenak melihat derap langkah kita. Hubungan kita dengan saudara seklasis dan antar klasis. Apa yang sudah dan belum kita lakukan selama ini? Apakah kita sudah menghadirkan Tuhan dalam setiap pergumulan kita? Umat diundang untuk melakukan dosa secara pribadi. Dosamu merah akan putih dan bersih. Walau dosamu merah akan putih dan bersih. Walaupun merah bakir misi kan putih bersih. Walau dosamu merah, walau dosamu merah akan putih dan bersih, akan putih dan bersih.
sayangnya aku dan ajaib dengan suara menghimbau, dengan suara menghimbau, hai kembali padaku, hai kembali padaku. Ya Allah Bapa kami yang bertata di kerajaan surga, ya Bapa, di saat ini kami datang mengaku dosa kami ya Bapa di hadapan-Mu. Engkau tahu apa yang menjadi pikiran kami, apa yang ada di dalam hati kami ya Bapa. Kami sudah melupakan kebaikan kami ya Bapa pada sesama kami. Karena kami hanya memandang perbedaan antara kami Bapa. Kiranya Bapa, Engkau boleh mengampuni kami. Berilah kami pengertian ya Bapa. Biarlah dengan perbedaan kami ini, kami tidak memandang remeh terhadap orang lain, tapi kami bisa saling mengisi antara perbedaan kami dengan saudara-saudara kami, sekelasis kami juga ya Bapa. Kiranya Engkau boleh menyucikan hati dan pikiran kami. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan berserah. Amin. Tuhan mau mengampuni, melupakan dosamu. Tuhan mau mengampuni, melupakan dosamu. Pandanglah aku, wahai umat, sabda Tuhanmu. Tuhan mau mengampuni, Tuhan mau mengampuni, melupakan dosamu, melupakan dosamu. Umat diundang berdiri. Marilah kita mendengarkan berita anugerah firman Tuhan dalam 1 Yohanes 1 ayatnya 9 demikian. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Pada Allah. Salam kawanku, salam kawanku, salam, salam. Damai Kristus besertamu. Salam, salam. Salam kawanku, salam kawanku, salam, salam. Damai Kristus besertamu. Salam, salam. Mari kita naikkan pujian dari PKJ 126, Hanyalah Yesus Juru Selamat. Pertama-tama akan dinyanyikan oleh wanita, terus semuanya dan pria. Yesus Juru Selamat, Dialah sumber hidup bakal. Layaklah Dia terima kuasa, puji dan hormat
laut tidak sedalam kasih Tuhanku kepadaku. Hanyalah Yesus Juru Selamat, aib dan dosa dihapusnya. Hanyalah Yesus Juru Selamat, hidup abadi diberikannya. Yang pria saja. Meskipun susah maupun derita, hanyalah Yesus penolongku. Meski gelombang yang menghempaskan, hanyalah Yesus penolongku. Hanyalah Yesus Juru Selamat, aib dan dosa dihapusnya. Hanyalah Yesus Juru Selamat, hidup abadi diberikannya. Bersama-sama. Di sinar surya aku bersuka, dan ku hayati hidup kekal. Aku bersyukur atas rahmatnya, dalam kasihnya ku dikenal. Hanyalah Yesus Juru Selamat, aib dan dosa dihapusnya. Hanyalah Yesus Juru Selamat, hidup abadi diberikannya. Sebelum kita masuk ke dalam perenungan firman Tuhan, kita akan mendengarkan persembahan pujian solo. Sejenak aku menoleh pada jalan yang telah ku tempuh. Kasih Tuhanku beroleh membuatku tertegun. Jalan itu penuh liku, kadang-kadang tanpa terang, tapi Tuhan membimbingku hingga aku tercengang. Kasih Tuhan membimbingku dan hatiku pun tenang. Bukan karena aku baik, dipegangnya tanganku erat. Bukan pula orang lain hingga aku didekap. Oh betapa aku heran, dilimpahkan yang terbaik. Dengan apa ku nyatakan kasih Tuhan yang
Bukan karena kita baik, tetapi memang karena anugerah dari Tuhan. Dia berkenan berjalan membimbing kita di dalam ziarah hidup kita di dunia ini. Oleh karena itu baik waktu sore ini ketika Tuhan memberikan kita kesempatan untuk mendengar firman Tuhan, baiklah kita menyiapkan hati kita supaya tidak sia-sia waktu yang indah ini. Mari kita berdoa. Terpuji Engkau Allah, yang dengan begitu besar kasih Allah kepada kami. Kembali ya Tuhan, dalam hidup kami, Engkau memberikan kesempatan pada kami untuk bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Kami tahu Tuhan bahwa di dalam hidup kami yang singkat ini, Tuhan merindukan sebuah hubungan yang dekat dengan kami. Satu persahabatan yang indah di mana kami mendengarkan suara Tuhan dan melakukannya dalam hidup kami, sehingga hal-hal baik yang sudah Tuhan siapkan dan siap untuk Tuhan berikan kepada kami tidak terhalang karena dosa-dosa kami. Oleh karena itu Tuhan, sore hari yang indah ini, sedari dari rumah kami sudah siapkan hati kami, dan kami memohon kiranya hati kami Tuhan sendiri yang sentuh, Tuhan sendiri yang jadikan tempat yang indah bagi benih firman Tuhan yang baik ini ditabur di sana, berakar dan bertumbuh di sana, dan menghasilkan buah yang baik dalam kehidupan kami. Tuhan, kami memohon Roh Kudus yang hidup berkenan menuntun dan mengajari kami sore hari ini tentang kehendak Tuhan. Kami serahkan diri kami di dalam tuntunan Roh Kudus saja. Dalam nama Tuhan Yesus kami memohon. Amin. Pembacaan kitab Ester pasal 7 ayat 1 sampai dengan 10, dilanjutkan pasal 9 ayat 20 sampai dengan 22. Ester pasal 7 ayat 1 sampai dengan 10, lanjut pasal 9 ayat 20 sampai 22. Datanglah raja dengan Haman untuk dijamu oleh Ester sang ratu. Pada hari yang kedua itu, sementara minum anggur, bertanyalah pula raja kepada Ester, "Apakah permintaanmu, hai Ratu Ester? Niscaya aku akan dikabulkan. Dan apakah keinginanmu? Sampai setengah kerajaan sekalipun akan dipenuhi." Maka jawab Ester sang ratu, "Ya raja, jikalau hamba mendapat kasih raja dan jikalau baik pada pemandangan raja, karuniakanlah kiranya kepada hamba nyawa hamba atas permintaan hamba, dan bangsa hamba atas keinginan hamba. Karena kami hamba-hamba serta bangsa hamba telah terjual untuk dipunahkan, dibunuh dan dibinasakan. Jikalau seandainya kami hanya dijual sebagai budak laki-laki dan perempuan, niscaya hamba akan berdiam diri. Tetapi malapetaka ini tidak taranya di antara bencana yang menimpa raja." Maka bertanyalah Raja Ahasiweros kepada Ester sang ratu, "Siapakah orang itu dan di manakah dia yang hatinya mengandung niat akan berbuat demikian?" Lalu jawab Ester, "Penganiaya dan musuh itu ialah Haman orang jahat ini." Maka Haman pun sangatlah ketakutan di hadapan raja dan ratu. Lalu bangkitlah raja dengan panas hatinya dari minum anggur dan keluar ke taman istana. Akan tetapi Haman masih tinggal untuk memohon nyawanya kepada Ester sang ratu, karena ia melihat bahwa telah putus niat raja untuk mendatangkan celaka kepadanya. Ketika raja kembali dari taman istana ke dalam ruangan minum anggur, maka Haman berlutut pada katil tempat Ester berbaring. Maka titah raja, "Masih jugakah ia hendak menggagahi sang ratu di dalam istanaku sendiri?" Tatkala titah raja itu keluar dari mulutnya, maka diselubungi oranglah muka Haman.
Harbona salah seorang sida-sida yang di hadapan raja. Lagi pula tiang yang dibuat Haman untuk Mordekai, orang yang menyelamatkan raja dengan pemberitahuannya itu, telah berdiri di dekat rumah Haman, 50 hasta tingginya. Lalu titah raja, sulakan dia pada tiang itu. Kemudian Haman disulakan pada tiang yang didirikannya untuk Mordekai. Maka surutlah panas hati raja. Pasal 9 ayat 20. Maka Mordekai menuliskan peristiwa itu, lalu mengirimkan surat-surat kepada semua orang Yahudi di seluruh daerah Raja Ahasiweros, baik yang dekat, baik yang jauh, untuk mewajibkan mereka supaya tiap-tiap tahun merayakan hari yang ke-14 dan yang ke-15 bulan Adar. Karena pada hari-hari itulah orang Yahudi mendapat keamanan terhadap musuh-musuhnya, dan dalam bulan itulah dukacita mereka berubah menjadi sukacita dan hari perkabungan menjadi hari gembira. Dan supaya menjadikan hari-hari itu hari perjamuan dan sukacita dan hari untuk antar mengantar makanan dan untuk bersedekah kepada orang-orang miskin. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Seandainya bukan Tuhan yang memihak kita, waktu manusia bangkit melawan kita, maka mereka menelan kita hidup-hidup ketika amarah mereka menyala. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Seandainya bukan Tuhan yang memihak kita, maka air sungai menghanyutkan kita. Sungai pun sudah mengalir melingkupi kita. Air meluap membinasakan kita. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Terpujilah Tuhan yang tak menyerahkan kita jadi mangsa bagi gigi mereka, dan jiwa kita terluput bagai burung lepas, terluput dari jerat penangkap burung. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Pembacaan surat Yakobus pasal 5 ayat 13 sampai dengan 20. Yakobus pasal 5 ayat 13 sampai 20. Kalau ada seorang di antara kamu yang menderita, baiklah ia berdoa. Kalau ada seorang yang bergembira, baiklah ia menyanyi. Kalau ada seorang di antara kamu yang sakit,
baiklah ia memanggil para penatua jemaat supaya mereka mendoakan dia serta mengolesnya dengan minyak dalam nama Tuhan. Dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu, dan Tuhan akan membangunkan dia. Dan jika ia telah berbuat dosa, maka dosanya itu akan diampuni. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan, supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Elia adalah manusia biasa sama seperti kita, dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun, dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Lalu ia berdoa pula, dan langit menurunkan hujan, dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Saudara-saudaraku, jika ada di antara kamu yang menyimpang dari kebenaran dan ada seorang yang membuat dia berbalik, ketahuilah bahwa barang siapa membuat orang berdosa berbalik dari jalannya yang sesat, ia akan menyelamatkan jiwa orang itu dari maut dan menutupi banyak dosa. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Dan bacaan Injil diambil dari Markus pasalnya yang ke-9 ayat 38 sampai ayatnya yang ke-50. Kata Yohanes kepada Yesus, "Guru, kami lihat seorang yang bukan pengikut kita mengusir seorang demi namamu. Lalu kami cegah orang itu karena ia bukan pengikut kita." Tetapi kata Yesus, "Jangan kamu cegah dia. Sebab tidak seorang pun yang telah mengadakan mujizat demi namaku dapat seketika itu juga mengumpat aku. Barang siapa tidak melawan kita, ia ada di pihak kita. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa memberi kamu minum secangkir air oleh karena kamu adalah pengikut Kristus, ia tidak akan kehilangan upahnya. Barang siapa menyesatkan salah satu dari anak-anak kecil yang percaya ini, lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya, lalu ia dibuang ke dalam laut. Dan jika tanganmu menyesatkan engkau, penggallah, karena lebih baik engkau masuk ke dalam hidup dengan tangan kudung daripada dengan utuh kedua tanganmu dibuang ke dalam neraka, ke dalam api yang tak terpadamkan. Di tempat itu ulatnya tidak akan mati dan apinya tidak akan padam. Dan jika kakimu menyesatkan engkau, penggallah, karena lebih baik engkau masuk ke dalam hidup dengan timpang daripada dengan utuh kedua kakimu dicampakkan ke dalam neraka. Di tempat itu ulatnya tidak akan mati dan apinya tidak akan padam. Dan jika matamu menyesatkan engkau, cungkillah, karena lebih baik engkau masuk ke dalam kerajaan Allah dengan bermata satu daripada dengan bermata dua dicampakkan ke dalam neraka, di mana ulat-ulat bangkai tidak mati dan api tidak padam. Karena setiap orang akan digarami dengan api. Garam memang baik, tetapi jika garam menjadi hambar, dengan apakah kamu mengasinkannya? Hendaklah kamu selalu mempunyai garam dalam dirimu dan selalu hidup berdamai yang seorang dengan yang lain. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah kita yang mendengar firman Tuhan dan lebih lagi melakukannya dalam hidup kita
sehari-hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Ya, bicara tentang dosa di zaman modern ini kayaknya nggak laku ya. Kalau bicara investasi gitu ya, terus hidup sukses, how to. Ya, jadi bagaimana hidup sukses, bagaimana melipat gandakan uang, ya itu laku ya. Tetapi ketika bicara tentang dosa, sebenarnya kita harus memahami makna dosa ini dulu. Jadi kita jadi tahu tiap hari Minggu itu pengakuan dosa itu sebenarnya maknanya apa. Ya, kadang ada orang, ya saya tanya beberapa warga jemaat kalau penatua atau liturgos atau pendetanya gitu ya, apalagi GKI, pengakuan dosanya tiap apa Bapak Ibu? Minggu ya. Kadang-kadang jadi terasa apa? Hambar, terasa rutinitas. Saya tanya, ketika ada pengakuan dosa di gereja, Bapak Ibu yang dilakukan saat ibadah itu apa? Jawabannya beragam. Ada yang memang betul-betul masuk ke dalam liturgi itu dan membuka hidupnya, menilik lebih dalam lagi dan membawa ke hadapan Tuhan. Ketika dia menemukan ada dosa-dosa di dalamnya, dia minta ampun. Tetapi ada juga yang ya pokoknya merem. Ya, begitu udah amin ya buka mata gitu. Kadang-kadang juga di dalam hati ngedumel kalau penatuanya atau pendetanya doanya kepanjangan. Ya. Aduh, pengakuan dosa aja lama sekali gitu ya, malah bikin dosa baru ya. Baru aja pengakuan dosa, dalam hati udah bikin dosa yang baru. Apalagi kalau liturgosnya gak-gik-guk ya. Tuhan saking groginya misalnya pendeta atau liturgosnya begitu jadi patah-patah bicaranya. Kadang tidak sabar kita dalam hati. Pengakuan dosa jadi bertambah dosa. Tapi kita mau lihat apa sih maksudnya kita sudah dimerdekakan dari dosa. Bapak Ibu, sebelum Kristus datang ke dunia, manusia itu dikungkung, diperbudak, dikuasai sedemikian rupa oleh dosa. Dia begitu tidak berdaya atas godaan dan keinginan dari dosa itu sendiri. Diperbudak itu nurut sedemikian rupa terhadap dosa. Tidak punya daya untuk say no ya sama dosa. Dikirim nabi untuk mengajari, enggak mempan juga ya, kecenderungan hatinya sudah pada dosa. Bayangkan saja seperti Kain dan Habel ya, cuma gara-gara dalam tanda petik cuma ya, gara-gara masalah persembahan aja bisa berdosa. Bayangkan hal yang hubungannya dengan Tuhan saja, dosa itu mengintip dan menguasai. Kain sedemikian rupa. Orang yang berbuat baik bisa, kalau tidak hati-hati baru berbuat baik langsung berdosa. Mudah saja contohnya ya, kayak di GKI ada orang yang marah-marah hanya karena pencatatan persembahan salah. Jadi bendaharanya salah masukkan pencatatannya, duitnya nggak hilang. Marah. Saya dulu waktu kecil mikir gini. Waktu kecil belum mengerti NN itu artinya no name. Jadi saya gini kalau lihat warta, ini NN ini siapa ya? Kok tiap minggu selalu memberi persembahan dan gede-gede lagi ya? Saya mulai coba cari NN. Nina apa gitu ya, pokoknya yang ada NN-nya ya saya cari gitu ya. Sampai akhirnya saya ngerti NN itu no name gitu dan ya malu sendiri gitu. Tapi yang menarik adalah ada satu waktu di mana NN ini akhirnya ketahuan siapa.
Ketika dia marah-marah, jemaat masih salaman ya dengan pendetanya, dia marahin penatuanya yang bertugas. Saya kasih persembahan begini-begini tiap minggu. Saya yang masih kecil ya, oh Bapak itu ya, NN itu kasih persembahan, marah-marah karena salah pencatatan gitu ya. Bukan tanya dulu kenapa salah atau ada kekeliruan kah gitu. Langsung marah pada waktu itu juga. Hal baik tidak serta-merta mengikuti kita menjadi tidak berdosa kalau tidak hati-hati. Kayak Kain dan Habel. Dulu sebenarnya sebelum Kristus datang, memang kita gak berdaya. Tetapi setelah Kristus datang, dan dengan pemikiran hikmatnya yang luar biasa, Kristus tahu manusia itu gak bisa menyelamatkan dirinya sendiri dari kungkungan dosa. Maka ketika dosa begitu menguasainya, Kristus hadir menyelamatkan, memerdekakan manusia. Diambil dari kuasa dosa, dibebaskan dari kungkungan dosa, lalu digandeng, dituntun, hayo jalan sama aku menuju hidup yang kekal di sini. Ya. Menghadap ke sana, ke dalam kerajaan Allah. Makanya liturgi GKI bilang arahkanlah hatimu pada Tuhan. Artinya apa? Arahkan hati pada Tuhan, kepada hidup yang kekal. Jangan melulu tentang uang ya. Jangan melulu tentang harga diri. Jangan melulu tentang ego dirinya sendiri. Arahkan pada Tuhan. Yesus menggandeng dengan pertolongan Roh Kudus untuk berjalan menghadap hidup kekal. Jalan. Dan setelah Yesus bebaskan kita, kita berjalan ke sana. Sesungguhnya kita oleh Filipi disebut manusia ilahi. Artinya apa? Ada ilahi yang hidup dalam diri kita. Ada Roh Kudus yang luar biasa powernya, luar biasa kekuatannya. Kita tidak bisa duga, maka jangan heran. Orang yang hidup dipimpin oleh Roh Kudus, kadang-kadang kita sampai geleng-geleng kepala. Mestinya dia sudah marah-marah, mestinya dia sudah bisa dendam dengan orang itu. Tetapi Roh Kudus mengajari dia. Itu yang disebut manusia ilahi. Dosa sendiri sudah enggak punya kekuatan. Kalaupun kita jatuh dalam dosa, seperti kata Yakobus, itu karena keinginan diri kita sendiri. Pencobaan bukan datang dari Tuhan, tetapi dari keinginanmu di dalam dirimu, dan engkau buahi dengan hasratmu yang besar itu. Akhirnya dosa lahir. Bukan lagi karena power dosanya, tapi karena kitanya mau melakukan dosa itu. Ini berbeda ya Bapak Ibu, sebelum Kristus datang dan setelah Kristus datang. Oleh karena itu Tuhan sangat merindukan. Ayo berjalan menuju hidup kekal itu. Ayo berjuang untuk itu. Supaya nanti kita bertemu, itu kerinduan Kristus. Muka dengan muka di dalam kerajaan Allah. Supaya tidak ada satupun orang yang dikasihi Tuhan, yang karena kita lah dia datang ke dunia ini menjadi binasa. Itu rindunya Tuhan segitu besar. Nanti lagu pengutusan kita itu lagu yang sangat indah ya Bapak Ibu. Tiada terduga dalamnya, ya Allah kasih-Mu besar, lebih besar dari segala. Tiada terduga dalamnya, tiada terjangkau luasnya. Memang kasih Tuhan tidak terjangkau pikiran kita. Dan Tuhan ingin kita jadi bagian dari kerajaan Allah kelak. Jangan ada seorang pun yang ketinggalan. Makanya Tuhan Yesus ajari melalui Markus 9 tadi. Segeralah cegah sedini mungkin
Begitu dosa mengintip dan mengingini kamu untuk mengikuti dia, langsung cut. Itu gak harafiah, artinya kalau kita tangannya mencuri atau tanda tangan teken yang bukan bagian kita sehingga kita menerima amplop yang bukan bagian kita harusnya. Lalu tangan dipenggal, tek gitu, gak harafiah begitu. Mata kita lihat yang seksi-seksi ya, apalagi yang kantornya di pusat-pusat perkotaan gitu kan. Lalu melihat hal-hal yang tidak perlu dilihat, congkel, bukan begitu. Ya, tidak harafiah. Kalau kira-kira harafiah nih GKI Kapling Polri isinya manusia seperti apa? Jemaat seperti apa kira-kira? Kebanyakan buntung atau congkel mata atau timpang? Saya yakin tidak ada yang sempurna, bahkan pendetanya. Saya sendiri. Bisa jadi kita datang dalam ibadah dengan kondisi fisik yang memang tidak sempurna karena dosa. Tapi bukan itu perkaranya. Yesus gak ngomong harafiah begitu artinya. Yang Yesus kehendaki begitu kita, mata kita, misalkan seperti Daud, dia sore-sore angin sepoi-sepoi ya, berhembus enak di soto istana, di rumahnya yang megah. Lalu dia ketika berjalan itu berdiri di soto istana, dia lihat ada siapa? Iya ya, perempuan yang sedang mandi ya. Ya kan dia nggak rancang-rancang, itu nggak reka-reka. Memang lagi dalam tanda petik rejeki matanya pas ketemu itu gitu. Tetapi yang salah adalah ketika dia tidak sedini mungkin berhenti dan berbalik lagi ke jalan yang benar. Kata guru agama saya waktu SMP, guru agama Islam. Dia bilang gini, tapi saya ingat karena betul juga saya pikir. Dosa itu bukan kita lagi jalan, lalu ada cewek seksi papasan gitu ya. Kalau gini kan pas lihat gini sepanjang gini kan lihat ya, masa kita buang muka ya, itu kan gak ramah ya. Gini ya, dosa itu tuh ketika jalan sudah begini, ya itu. Kalau kepala sudah digerakkan, lalu dalam hati, wah udah berfantasi aneh-aneh, nah itu dosa. Kalau karena papasan masa kita bisa bilang orang lain jangan lewat depan mata kita, kan gak bisa. Maka Tuhan bilang, begitu ada kesempatan berbuat dosa, dan hatimu, tanganmu, matamu, kakimu bisa jatuh ke situ, cepat-cepat say no, lalu berbalik ke jalan Kristus. Kalau Daud enggak, dia buahi. Wah ya, Daud nih jatuhnya memang selalu di hal yang perempuan. Gak bisa lihat bening sedikit. Ini seperti salah satu pengacara di Indonesia, nih ada satu nih ya. Saya diceritain oleh temannya yang juga sesama pengacara, nih pengacara kondang, Bapak Ibu pasti tahu tapi saya gak mau sebut nama. Dia itu kalau lagi di pesta, jamuan makan begitu. Kalau dia lihat istri orang dan dia Kristen, Bapak Ibu, sedih sekali ya. Temannya ini cerita pada saya, dia nggak bisa tuh lihat istri orang tuh cantik gitu. Dia langsung yang dia katakan gini, tanya berapa semalam, itu kan kurang ajar ya. Pikir dia adalah uang bisa mengatur segala sesuatu. Dan pikir dia adalah hidupnya itu bisa dipuaskan dengan segala hal yang ada padanya. Kalau misalkan maaf ya, karena dia pengacara kondang kan gajinya gede ya penghasilannya. Lalu dia tahu ini istrinya seorang yang bergaji kecil. Dia tanya, dia bilang gini, coba tanya cepat. Saya tahulah suaminya mah nggak mampu lah beliin dia kayak mobil-mobil Mercy begitu ya. Saya belikan nanti apartemen, saya belikan. Ini kan udah salah. Segera begitu kita ada kesempatan untuk berbuat dosa langsung cut. Jangan biarkan dibuahi.
Dan itu yang akan membuat kita bisa menerima kebaikan-kebaikan dari Tuhan. Bapak Ibu, kenapa dikatakan dosa menjadi penghalang kebaikan? Setuju nggak dengan tema ini Bapak Ibu? Dosa menjadi penghalang kebaikan dalam hidup kita, saya yakin kita setuju. Karena dosalah kerap kali hubungan kita dengan orang lain juga menjadi rusak. Rasa cinta kepada uang yang luar biasa membuat hidup kita juga berantakan. Berapa orang Kristen, dispesifikkan lagi orang Kristen GKI yang ribut saudara bersaudara hanya gara-gara masalah warisan. Ya, sampai ada istilah sampai ketemu di tanah merah. Artinya apa? Gak usah jumpa kalau masih hidup. Kalau situ sudah mati baru tak datengin ya. Karena pamali, orang mati gak datang untuk menyatakan duka gitu ya. Jadi dia sampai ketemu di tanah merah. Ada seorang ibu yang saya tegur juga dengan kasih ya, sebagai ibu saya gitu di dalam kehidupan keluarga Allah. Dia sangat marah kepada anaknya. Dia sangat marah kepada anaknya karena anaknya ini gak bisa menegur istrinya dengan baik. Dia gak bisa ajari istrinya untuk berlaku dengan sopan kepada dia sebagai mertua. Lalu saking terlukanya kalimatnya mengerikan juga. Dan ini menjadi penghalang hal baik bagi keluarga itu. Relasi menjadi rusak. Kalimatnya, bahkan kalaupun aku mati, jangan sampai kamu menyentuh peti mati saya. Walah ya, udah tua ya, ngomongnya begitu, itu kan sedih sekali ya. Padahal kalau udah mati orang peti matinya mau digoyang-goyang begini bisa protes apa? Ya. Orang saya suka heran ya. Orang suka menyiapkan kematiannya sedemikian rupa. Tetapi tidak menyiapkan hidupnya untuk hidup yang kekal. Orang menyiapkan San Diego Hills ya. Masih bayi kadang lahir, misalkan anak saya 3 Mei 2012 lahirnya. Udah punya nisan di San Diego Hills misalnya. Itu kan pernah dibahas ya di harian Kompas ya. Jadi orang kalau pesan hari itu langsung dikasih nisan tuh di pemakaman itu. Nama kita dan tanggal lahir kita dan tanggal pesan. Ya. Jadi itu orangnya masih makan tengkleng, masih makan rica-rica, tuh nisannya udah ada namanya gitu. Orang menyiapkan sedemikian rupa prosesi, ritual dari kematiannya. Nanti saya kalau mati tolong ya pakainya Alphard dari Tabita. Bunganya, saya nggak mau bunga yang putih terlalu umum. Tolong warna peach dan kuning. Ya. Bunga lili di tangan. Ya dia siapkan hal-hal yang baik. Padahal pas mati kita kasih espas 93 protes apa? Bukan Alphard yang nyaman. Ya pakai udahlah mami udah kasih espas aja loh. Gujuk-gujuk ya nggak ada pernya ya. Ada lubang juga gujuk-gujuk nggak bisa protes. Mestinya yang kita siapkan adalah hidup yang berkualitas, iman yang baik. Sehingga hari kematian kita, bentuknya seperti apapun ritual itu, jiwa kita sudah akan berjumpa dengan Tuhan. Itu yang harus disiapkan. Dan tetapi dalam hidup kita harus akui, kita senang melakukan dosa. Sehingga hal-hal baik yang Tuhan sudah siapkan untuk dilimpahkan dalam hidup kita terhalang karena dosa kita. Saya ingin menutup khotbah ini dengan sebuah kisah yang memang terjadi dalam kehidupan sehari-hari seseorang. Ya. Dan bagi saya ini contoh yang sangat buruk, di mana mestinya tidak begitu. Ya. Dalam sebuah keluarga kadangkala, bukan kerap kali ya, kadangkala
ada anak yang begitu pahit kepada orang tuanya. Sampai kadang dia masih remaja, yang dia impikan adalah cepat Tuhan saya besar supaya saya bebas dari monster ini gitu ya, papa mamahnya misalnya. Nah, keluarga ini mamahnya baik, seorang pendoa yang baik. Papahnya yang masih terus di dalam dosa. Papahnya ini pemarah. Apa aja bikin dia marah. Ya. Pokoknya kalau kayak sekarang tuh jalan tol macet ya marah ya. Gerbang telat dibuka marah. Pulang dia telat makanan dingin marah ya. Air bak mandi belum penuh marah. Apa aja marah. Itu pemarah. Nah bapak ini tipikal pemarah. Dan anak-anak dari remaja sudah gak betah dengan ayahnya ini. Sehingga ketika mereka besar dan berkeluarga, mereka punya tekad. Saya tidak mau rumah tangga saya seperti rumah tangga mama dan papa. Saya mau rumah tangga yang hangat, yang di dalamnya ada tutur kata yang manis, yang di dalamnya ada topangan kasih kepada yang lain. Dan mereka merantau semua. Mungkin biar gak dekat-dekat dengan papanya. Tapi mereka sangat sayang dengan mamahnya. Karena mamahnya lah yang selalu menjadi ya yang kena. Yang pasang badan. Anak-anak mau dimarahin, akhirnya mamahnya juga yang harus pasang badan sedari dulu. Nah satu hari setelah sekian lama tidak bertahun baru bersama, mamahnya bilang dengan anak-anak, kumpullah di rumah. Mama papa sudah tua, sudahlah maafin papa ya, kasihan papa, masa sampai tuanya dimarah begitu. Udah pulang, lembutkan hati. Karena mamahnya yang minta lagi-lagi, karena mereka sayang dengan mamanya ini, mereka sepakat pulang ya, telepon, Kak pulang ya, iya, Bang pulang ya, iya, oh iya nanti kita tanggal segini. Gak ada yang berani tuh duluan datang ya, bareng-bareng biar ngadepinnya juga sama-sama gitu ya. Pokoknya tanggal segini ya kita ketemu di kota, nanti sama-sama ke rumahnya. Masuk juga ke rumah itu persis tanggal 31-nya, 31 Desember. Memilih tanggal yang betul-betul mepet ke tahun baru ya. Lalu setelah ngobrol-ngobrol adalah waktu mereka untuk makan malam bersama. Semua sudah kumpul di meja makannya. Anak, cucu, menantu, cucu-cucu dari kakek ini sudah disiapkan oleh anak-anaknya dari rumah. Nah, di rumah opung yang manis ya. Jangan bikin opung marah. Ya. Nanti cium opung, peluk ya. Opung bilang apa? Iya, iya. Ikuti apa yang dibilang opung. Oh iya, dan betul sepanjang waktu sampai makan malam itu anak-anak ini begitu manis dan menyenangkan. Sampailah doa makan. Yang berdoa ibunya. Ibu ini saking gembiranya anak-anak yang sudah bertahun-tahun tidak pulang dan berkumpul, hatinya begitu sukacita dan gembira. Lalu dia ketika berdoa makan, dia berdoa banyak hal. Dia doakan, terima kasih Tuhan karena Engkau sudah memimpin anak-anakku kumpul di tempat ini. Terima kasih Tuhan untuk cucu-cucu yang manis yang akhirnya menginjakkan kaki di rumah ini. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu. Tidak hanya keturunannya yang didoakan, tetangga-tetangganya pun didoakan. Ya Tuhan, kami juga berdoa.
Mungkin ada saudara-saudara dari tetangga kami, anak cucu mereka yang masih dalam perjalanan untuk bertahun baru dengan keluarganya. Tuhan kiranya berhenti. Kamu itu doa makan, bukan doa syafaat. Semua Bapak Ibu yang lagi merem ngikutin doa ibu ini kaget luar biasa. Dan doa itu tidak pernah amin. Doa yang tidak pernah amin tuh ya yang saya tahu itu. Dikat di tengah. Anak-anak yang sudah bertekad dari rumahnya masing-masing untuk berjumpa mama papanya. Hatinya kembali luka. Orang tua apa yang tidak bertumbuh dan berubah juga. Sementara rambutnya telah memutih dan hidupnya telah begitu banyak menerima kebaikan Tuhan. Mereka berdiri, mendekati mamanya, memeluk mamanya. Hati mereka sangat pedih. Kok nasib mamaku ini jelek banget gitu ya. Dapat suami yang tidak berubah sampai tuanya. Mereka memeluk satu-satu dan minta maaf, maaf. Bahkan ketika mau melangkah ke sini pun rasanya berat. Tapi ketika ini terjadi, maaf kami sayang dengan mama. Tapi kami pulang saja. Koper belum dibuka dengan sempurna. Ya. Udah digeret lagi keluar dari rumah itu. Semua bentuk tingkah laku kita yang melawan kehendak Tuhan dan bukan bentuk kasih kepada Allah dan kepada sesama, itulah dosa yang menjadi penghalang kebaikan. Akhirnya kebaikan tahun baru yang bisa dikecap oleh keturunannya hilang. Kira-kira cucu-cucunya punya image apa tentang rumah opungnya ini? Iya, neraka ya. Kira-kira tahun depan dibujuk-bujuk mau datang lagi enggak? Terbisa-bisa trauma. Jangan deh ya, orang lagi doa aja digebrak mejanya. Hal baik yang disiapkan Tuhan untuk turun malam hari itu bagi keluarga itu hilang. Karena dosa yang dilakukan, kesalahan yang tidak bisa menguasai dirinya. Kadang kita pikir cuma masalah marah aja. Tapi perhatikan aja dalam hidup kita. Hal-hal sepele aja kok yang membuat hidup kita ini banyak hal baik yang pergi. Betul gak? Catering. Ya, yang punya bisnis. Dapat orderan banyak. Bukannya syukur tuh, malah ngomel-ngomel. Mama tuh udah bilang tadi bawangnya jangan dipindahin dari sini. Mama udah bilang pilih telurnya. Waduh jadi ribut ya. Dan itu membuat sukacita hilang dari keluarga-keluarga. Bapak Ibu, Tuhan punya setiap hal baik yang siap diberikan pada kita. Ayo, berjuanglah untuk mengalahkan ego dan hasrat diri. Berjuanglah mengalahkan pencobaan yang datang. Dan hiduplah bagi Kristus supaya hal baik itu diturunkan dari sorga dan kita bisa menerimanya. Tuhan memberkati. Amin. Kita mendengar persembahan pujian dari vokal grup.
Jemaat diundang untuk berdiri. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan kuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana yang akan datang untuk menghakimi orang yang hidup yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Silakan duduk. Pada hari Minggu, tanggal 4 Oktober 2015, kita akan merayakan perjamuan kudus sedunia. Untuk menyambut dan ikut serta dalam perayaan itu, marilah kita mempersiapkan diri secara bersama-sama. Pada perjamuan malam terakhir, Kristus menghendaki kita merayakan perjamuan kudus untuk mengenangnya. Mengenang Kristus berarti mengalami kehadirannya seperti murid-muridnya dahulu, mengalami kehadirannya bersama mereka. Mengenang Kristus juga berarti menyadari secara pribadi seluruh kehidupan Kristus yang diberikannya bagi keselamatan dunia. Sejak ia lahir, melayani, menderita sengsara, mati, dibangkitkan, dan dimuliakan di surga. Marilah kita merenungkannya. Apakah saudara benar-benar rindu untuk berjumpa secara pribadi dengan Kristus, untuk mengalami kasih, kuasa, dan kebenarannya yang membaharui hidup saudara? Apakah saudara menghayati bahwa seluruh kehidupan dan karya Kristus, yaitu kelahirannya, pelayanannya, penderitaannya, kematiannya, kebangkitannya, kenaikannya ke surga, sampai dengan kedatangannya kembali, terkait erat dengan kehidupan saudara? Pada perjamuan malam terakhir, ketika Kristus memecah roti dan mengangkat cawan, ia membagikan tubuh dan darahnya sendiri kepada murid-muridnya. Menerima tubuh dan darahnya berarti dipersatukan dengan Kristus sehingga ia menjadi kepala dan kita tubuhnya. Menerima tubuh dan darahnya berarti dipersatukan dengan semua orang yang menerimanya, juga menjadi satu tubuh dan satu roh. Marilah kita merenungkannya. Apakah saudara menghayati dalam Kristus adalah kepala seluruh kehidupan saudara, dalam hidup berjemaat dan bermasyarakat, dalam keluarga dan pekerjaan saudara? Apakah saudara menghayati bahwa saudara adalah anggota tubuh Kristus yang saling mengasihi seorang terhadap yang lain? Ketika kita bersatu dengan Kristus, roti hidup yang dipecah-pecahkan bagi dunia ini, kita pun dipersatukan dalam kematian dan kebangkitan Kristus. Dipersatukan dengan Kristus berarti diutus untuk mengosongkan dan menyangkal diri, memikul salib dan mengikut Kristus. Dipersatukan dengan Kristus berarti diutus untuk memberi hidup kita demi keselamatan dunia. Marilah kita merenungkannya. Apakah dalam persekutuan dengan Kristus, saudara mau berkorban dan menjadi berkat bagi sesama saudara? Apakah saudara menyadari
bahwa sebagai anggota tubuh Kristus di tengah dunia, saudara menjadi mata dan telinga bagi Kristus yang melihat dan mendengarkan, serta peduli terhadap kebutuhan dan masalah sesama saudara. Sudahkah saudara menjadi mulut bagi Kristus yang menyuarakan kebenaran dan keadilan dalam lingkungan saudara? Sudahkah saudara menjadi tangan bagi Kristus yang berkarya memperjuangkan damai sejahtera di muka bumi? Kiranya Roh Kudus menolong kita semua dalam mempersiapkan diri untuk merayakan perjamuan kudus sedunia pada hari Minggu tanggal 4 Oktober 2015 mendatang. Mari di sore hari yang indah ini kita menundukkan kepala, kita menaikkan doa syafaat kita. Bapa yang Maha Kuasa, yang terus-menerus mendengar dan menolong kami dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk setiap anugerah yang baik, setiap pemberian yang baik dari Tuhan yang kami nikmati dalam hidup kami. Terima kasih untuk keluarga yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Terima kasih untuk pasangan hidup, anak-anak, cucu, menantu yang Tuhan anugerahkan bagi kami sekalian. Kiranya kami sesuai dengan peran kami masing-masing mampu menjadi teladan di dalam laku, dalam tutur, dalam pikir, dan dalam semua hal yang ada dalam hidup kami. Supaya keturunan kami melihat hal baik dari kami orang tuanya. Tuhan, kami bersyukur untuk limpah kasih sayang Tuhan yang memberikan kami kesehatan. Kami bersyukur Tuhan, kami diberikan pekerjaan. Kami bersyukur Tuhan, kami diberikan gereja, sahabat, saudara di dalam kehidupan kami. Kiranya Tuhan memberkati semua jemaat Tuhan yang ada di gereja ini. Mereka yang sedang bergumul dengan sakit mereka, Tuhan beri kekuatan dan kesehatan. Keluarga yang mendampingi dan merawat, Tuhan berikan kasih di hati mereka, kesabaran menghadapi anggota keluarganya yang sedang sakit. Tuhan berkati semua upaya pengobatan yang sedang dijalani. Kami berdoa untuk mereka yang saat ini masih mencari pekerjaan. Bapa, bukakan pintu pekerjaan. Kalau mereka berniat membuka usaha, Tuhan berkati dan buat berhasil pekerjaan tangan mereka, rencana mereka. Kami berdoa untuk anak-anak-Mu yang masih menanti pasangan hidup dari Tuhan. Tuhan kiranya juga mempertemukan dengan jodoh yang asalnya dari Allah sendiri, yang menghormati Engkau dalam hidup mereka. Biarlah Tuhan yang mempertemukan anak-anak-Mu ini di waktu dan kesempatan yang baik. Kami berdoa bagi semua aktivis di gereja ini. Tuhan kiranya juga memberikan sukacita di dalam mereka melayani. Berdoa untuk keluarga mereka supaya juga tetap terperhatikan, sekalipun harus terbagi dengan pekerjaan, pelayanan, dan juga keluarga. Kiranya mereka bergembira dan bersukacita di dalam memberikan diri bagi pelayanan meja Tuhan di tempat ini. Kami berdoa bagi pendeta, penatua, Tuhan juga berkati kehidupan pelayanan mereka dan kehidupan pribadi mereka. Tuhan, untuk panitia bulan keluarga, Allah sendiri juga yang perlengkapi untuk menyiapkan acara-acara yang terbaik untuk membangun umat-Mu di sini. Acara-acara yang sudah direncanakan dan juga retret yang hendak dilakukan, Tuhan sendiri yang bantu di dalam semua persiapannya. Kami berdoa Tuhan untuk
reklasisasi dari gereja-gereja GKI di Jabodetabek, Serang dan Banten. Tuhan memberkati supaya bisa memiliki kesatuan hati. Sinode kami ya Tuhan, klasis-klasisnya boleh bekerja sama dan bisa disusun ulang anggota-anggota gereja yang ada di dalamnya sehingga keseimbangan bisa terjadi, pelayanan makin baik dilakukan. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami dalam persiapan pelaksanaan pilkada serentak. Tuhan berkati semua, kiranya money politik yang selama ini sudah menjadi seperti sebuah kewajaran, kiranya juga dijauhkan dari pilkada saat ini. Tuhan berkati masyarakat Indonesia supaya memiliki kecerdasan di dalam menentukan pilihan dan tidak hanya pragmatis semata, hanya melihat saat itu apa yang ditawarkan dan diberikan secara materi. Tuhan berkati DKI, gubernur yang ada di dalamnya dan juga jajarannya. Kiranya keberanian untuk menegakkan kebenaran dari hari ke hari semakin bertambah di dalam tubuh pemerintahan kota kami. Berkati negara kami, Bapak Jokowi dan jajarannya. Tuhan berikan mereka cinta kepada Tuhan yang besar dan cinta kepada masyarakatnya. Terima kasih Bapak, ini doa kami yang kami naikkan di dalam nama Tuhan yang mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Sebab Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan Umat Tuhan, saat ini marilah kita mau membawa persembahan kita ke dalam rumah Tuhan. Nas persembahan terambil dari Mazmur 30 ayatnya kelima. Nyanyikanlah Mazmur bagi Tuhan, hai orang-orang yang dikasihinya, dan persembahkanlah syukur kepada namanya yang kudus. Sementara kantong persembahan diedarkan, mari kita nyanyikan lagu dari PKJ 265, Bukan Karena Upamu. Bukan karena upamu dan bukan karena kebaikan hidupmu, bukan persembahan
bersyukur selamanya. Umat diundang untuk berdiri. Janganlah kau bermegah dan jangan pula meninggikan dirimu. Baiklah selalu merendah dan hidup dalam kemurahan kasih-Nya. Keangkuhan tiada berkenan kepadanya, orang sombong direndahkannya. Yang lemah dan hina dikasihinya penuh, yang rendah akan ditinggikannya. Bersyukur, hai bersyukur, kemurahannya pujilah. Bersyukur, hai bersyukur, selamanya. Ya Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, segala puji syukur kami haturkan kehadirat-Mu ya Bapa, atas berkat anugerah-Mu yang telah Engkau limpahkan dalam hidup kami selama ini ya Bapa, atas penyertaan-Mu juga dalam hidup kami. Ya Bapa, di saat ini kami datang membawa persembahan kami. Ya Bapa, kiranya Engkau yang boleh sucikan, kuduskan persembahan kami ini ya Bapa. Bukan besar atau kecil yang dapat kami berikan, tapi Engkau melihat hati kami. Dengan sukarela kami memberinya Bapa. Kiranya Bapa juga mau mengolah persembahan kami ini melalui tangan-tangan yang sudah dipercayakan untuk mengolahnya ya Bapa. Kami juga ingin menyerahkan seluruh ibadah kami hari ini sampai akhirnya hanya ke dalam tangan pimpinan-Mu saja. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan berserah. Amin. Mari kita menyanyi lagu pengutusan kita dari PKJ 212, Ya Allah kasih-Mu besar.
Ajar aku mengasihimu dan sesama manusia. Dalam doa aku bersyukur atas limpah kasih-Mu. Ajar aku mengasihimu dan sesama. Dalam doa aku bersyukur. Kita nyatakan sekali lagi. Dalam doa aku bersyukur Atas limpah kasih Tuhan. atas limpah kasih-Mu. Ajar kami mengasihi-Mu. Ajar aku mengasihimu dan sesama manusia. Jemaat kekasih Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Arahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Dan pulanglah dengan selamat. Terimalah berkat dari Tuhan. Allah sumber pengharapan, memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan dan dimampukan untuk hidup dalam kasih Allah. Haleluya. Amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, 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 amin. Ya Allah, kasih-Mu besar, lebih besar dari segala, tiada terduga dalamnya, tiada